Saya share screen ya. Siapa dulu Izin. Ustazah ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada di hari-hari terbaik dalam hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya di bulan suci ini. Maka bagi seorang muslimah ya, terutama istri dan juga ibu, dan dalam satu waktu yang sama karyawati gitu ya, orang-orang yang memang memiliki kesibukan di luar rumah, ada tugas domestik, ada tugas yang di luar domestik ya. Sehingga hmm, penting buat kita untuk bisa membuat skala prioritas dalam keseharian kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Jadi tidak mustahil untuk seorang muslimah yang dengan kesibukan yang sangat padat, jarum super, jarang di rumah, suka pergi gitu ya, itu tetap harus bisa berburu Lailatul Qadar di tengah kesibukan-kesibukan yang ada. Ada kesibukan keluarga, ada kesibukan kerja, ya, ada kesibukan di luar rumah, ya, tugas domestik, tugas di luar rumah. Ini kan semuanya ada prioritasnya, ya. Jadi ada skala prioritas yang memang kita harus pintar-pintar ya untuk memilah ya, dan juga memilih aktivitas dan kegiatan. Karena semua orang harus sibuk. Yang tidak sibuk hanya orang yang sudah dikubur di alam ya barzah ya. Jadi memang kalau orang hidup harus sibuk ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia untuk berlelah-lelah, kata Allah, untuk bersusah payah. Ya, sehingga memang masuk surga itu nggak gratis. Ya, dengan letihnya kita, ada juga mungkin yang membantu suami untuk mencari nafkah ya. Ada juga yang memang bekerjanya hanya untuk aktualisasi diri, ataupun juga ketika kita bekerja juga memang untuk mencari pahala sendiri ya, karena memang kita tidak mau pahalanya dibagi dua sama suami. Untuk menuju surga, kita pengen totalitas sendiri, itu yang dikerjakan oleh para sahabat ya. Maka di tengah kesibukan keluarga, jelas kita harus berburu Lailatul Qadar, mendapatkan pahala ibadah setara dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Ya, jadi apa yang harus kita kerjakan? Nah, kadang-kadang banyak yang gimana caranya agar bisa dapat Lailatul Qadar dengan kesibukan yang nggak berkurang, gitu kan ya. Jadi makanya penting buat kita untuk menyadari surat Al-Qadar, ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu sudah menjelaskan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ketika ibadah di malam itu, karena malaikat ikut turun menjadi saksi ya, dengan catatan kita bisa mendapatkan pahalanya kalau kita betul-betul beribadah di malam itu. Dan salamun hiya hatta matla'il fajar, syarat sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Harus sejahtera, harus tenang, harus adem ayem, nggak boleh ada perselisihan, pertengkaran, perdebatan ya, sampai terbit fajar. Otomatis hari-hari ini, malam-malam ini, upayakan untuk selalu berkepala dingin gitu ya, berhati lapang, agar tidak masuk ke dalam ya pertengkaran dan perselisihan. Atakum Ramadan syahrun mubarak fardallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Ketika datang bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, barokah itu ziyadatun khair, ya, kebaikan yang bertambah terus, yang banyak kita kerjakan. Maka kebaikan itu banyak rupanya ya, kayak misalnya yang sedang menstruasi, ya bukan dengan salatnya tentunya, ya bukan dengan puasanya juga, tapi dengan yang lain, kebaikan yang lain banyak. Berlapang dada, memaafkan, menolong sesama, sedekah, banyak yang bisa kita kerjakan. Ketika Allah memfardukan puasanya, dibukakan pintu-pintu surga, ya, ditutup pintu-pintu neraka, maka setan-setan pun terbelenggu. Bukan dibelenggu saja, tapi terbelenggu, gak bisa menggoda orang yang memang betul-betul mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Ya lillahi fihi lailatun khairan min alfi syahrin. Dan Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang lebih baik dari 83 tahun ibadah. Man hurima khairaha faqad hurim. Sayangnya orang yang diharamkan untuk ibadah di malam itu, stempel haram jatuh, susah sekali untuk berbuat kebaikan di malam itu. Maunya ya tidur, kalau nggak tidur tengkar gitu ya. Kalau kalau memang kita akhirnya pulas semalaman itu, hilang kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ada yang sanggup melek, berantem. Sanggup melek, nggak tutup mata tapi bertengkar, ya berselisih, sama nggak dapat juga Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita hindari stempel haram jatuh. Ya, kalau kita lihat surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 4, bicara tentang Lailatul Qadar. Ha mim wal kitabul mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Ya, jadi sampai Allah ha mim mengucapkan ada huruful muqatta'ah, huruf yang hanya Allah yang tahu artinya. Demi kitab
yang menjelaskan kata Allah. Maksudnya demi Al-Quran. Aku sudah menurunkannya, kami sudah menurunkan Al-Quran itu di malam penuh keberkahan. Dan kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang kedapatan ibadah di malam Lailatul Qadar, kami pilah-pilah semua perkara buat dia, perkara yang hikmah, bijaksana, kebaikan setahun ke depan menuju Lailatul Qadar berikutnya. Amran min indina inna kunna mursilin. Semua perkara ada di tangan kami yang mengatur, kami yang mengutus, kami yang memutuskan. Rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Allah yang memiliki langit bumi dengan apa yang ada di antara keduanya. Kalau kalian memang yakin, maka ibadahlah di malam tersebut. Ya, semoga dapat kebaikan sampai setahun mendatang, hanya setahun expirednya, karena tahun depan harus cari lagi, ya. Dan setahun itu orang yang dapat Lailatul Qadar bisa terlihat setahun ini. Rizkinya barokah, kehidupannya penuh hikmah, rumah tangganya sakinah mawadah rohmah, apa yang dipegang oleh dia berkah. Ya, kalau wafat husnul khatimah. Ini setahun saja berlakunya ya. Sehingga penting buat kita untuk meyakini ya. Kalau kita yakin menjalankan. Kalau sudah menjalankan berharap Allah kabulkan ya. Kenapa ada Lailatul Qadar? Karena umur umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek. Kalau dapat Lailatul Qadar 10 kali aja dalam kehidupan kita, 83 tahun dikali 10, 830 tahun. Nyaris menyaingi umurnya umat Nabi Nuh alaihissalam yang 900 tahun sampai 1000 tahun umurnya. Makanya dikasih ada kekhususan, ada dispensasi, ada spesial khusus buat umurnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi amalan utama bagi pemburu Lailatul Qadar itu apa gitu ya. Pertama fokus meminta ampunan. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau rasa-rasanya ini malam Lailatul Qadar, maka yang kamu kerjakan cuma satu, doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu aja. Ya Allah, Engkau pengampun, mencintai keampunan, kemaafan, maafkanlah aku. Udah itu aja. Ya, maka itu yang kita sebutkan ketika memang kita merasakan ini kayaknya malam Lailatul Qadar gitu ya. Ya, fokus meminta ampunan. Jangan teralihkan dengan para pencuri pahala. Apa itu para pencuri pahala? Siapa itu para pencuri pahala? Maka para pencuri pahala ini bentuknya macam-macam, bisa manusia, bisa kegiatan, bisa aktivitas, bisa tontonan, ya, bisa bacaan yang bukan Quran tentunya, ya. Para pencuri pahala banyak sekali. Bisa ladies night, ya, ladies night loh. Lailatul Qadar, Laila tuh malam. Malam-malam juga mall-mall pada buka ladies night, ya. Obral ladies night, ya. Beli satu dapat tiga. Padahal kita butuhnya satu. Akhirnya terpaksa beli tiga. Beli satu dapat tiga. Itu eh, jangan tertipu dengan ini ya. Jadi tertipu dengan diskon. Belum di diskon udah dinaikin itu harganya ya. Emang harga tiga barang ya. Jadi hati-hati. Ini para pencuri pahala. Sederhanakan segalanya ya. Bersahaja dalam kehidupan. Makanan jangan bermewah-mewah. Kalau ke pasar takjil pakai kacamata kuda ya. Karena memang pengennya semua dibeli ya. Padahal yang dimasuk ke dalam perut cuma dua macam paling, air dan air ya. Jadi nggak banyak yang kita bisa makan ya. Banyak bersabar, banyak sedekah karena surga itu mahal ya. Jadi jaga lisan dan hati, karena puasa itu esensinya bukan cuma jaga perut, tapi jaga lisan, jaga hati, jaga mata, jaga telinga, ya, jaga perbuatan, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini amalan utama bagi pemburu Lailatul Qadar. Kalau ini dilalaikan, mohon maaf, malamnya melek pun kita nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau malamnya tidur, ya. Di masjid ngerasanya dapat, oh mohon maaf, di masjid ngapain? Kalau di masjid cuman merem, nggak dapat Lailatul Qadar, dia cuma dapat pahala iktikaf saja. Hati-hati, ya. Nah, jadi aktivitas di tengah kesibukan yang paling utama adalah istighfar, istighfar dan istighfar. Ya, kita sibuk nih. Aduh, kayaknya banyak banget permintaan, tapi terlalu banyak aktivitas sehingga begitu sampai rumah sudah kehabisan tenaga. Apa yang harus kita kerjakan? Udah terkuras tenaga kita, letih, lelah, capek, ngantuk. Istighfar aja udah astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang banyak istighfar. Sebanyak-banyaknya sampai tertidur. Kebangun lagi, istighfar lagi. Zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ta'awuz, meringankan beban orang lain, ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam itu ketika dikejar-kejar oleh Firaun malah nolongin orang. Kan kita kalau dikejar-kejar nyawa terancam, boro-boro kesempet kepikir gitu ya, sempat nolongin orang. Tapi kalau Nabi Musa malah nolongin dua putri Nabi Suaib untuk memberikan ternaknya jumlahnya puluhan. Ya, itulah contoh dari
nabi-nabi terdahulu, tauladan dari para rasul. Ternyata kalau kita pengen solusi, kasih orang lain solusi. Kita pengen pertolongan Allah, tolonglah manusia. Tolonglah hamba Allah yang lain. Seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang pezina, ketika kasihan dengan kucing atau anjing, ngasih minum doang gara-gara kasihan, dosa-dosanya diampuni, dikasih jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya, ya. Maka kalau kita banyak sekali permintaan kepada Allah, waktunya sempit, kegiatan kita juga padat ya. Padahal di dada ini pengen meminta semua permintaan yang ada, sampai bingung, speechless. Speechless kita mau ngomong apa nih? Kayaknya terlalu banyak yang mau diminta. Dan dosa juga sudah sebegitu banyaknya. Maka satu-satunya cara hanya istighfar. Agar Allah memaafkan kita, karena kalau Allah sudah memaafkan kita, maka semua keperluan kita akan dipenuhi Allah tanpa diminta. Tanpa kita minta saja Allah akan penuhi semua yang ada di dalam hati. Nah, Masya Allah. Jadi penting buat kita untuk menyiapkan itikaf. Itikaf itu fokus untuk mencari Lailatul Qadar. Kalau nggak bisa di masjid, di rumah, di atas sejadah kita, di tempat sholat kita. Maka ada yang mengatakan, ya Allah Ustazah, orang tua saya di ICU, saya padahal pengen dapat Lailatul Qadar. Saya bilang, so what? Emang di ICU nggak dapat Lailatul Qadar? Bisa, nggak harus di masjid Lailatul Qadar itu. Ya asalkan di ICU jangan merem. Orang tua merem, kita merem. Ya harusnya orang tua eh, tidur, pingsan, koma, ya kita melek. Kita melek dengan istighfar kita, tilawah kita, tasbih, tahlil, tahmid, takbir kita. Ya, jadi semuanya itu ada nilainya. Terutama di malam-malam 10 hari ini ya. Sampai ketika dulu di masa Rasulullah saja, para sahabat bertanya-tanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Itu ada Rasul di tengah mereka. Jibril mengatakan cari saja 10 hari ini ya. Jadi sampai ada satu riwayat mengatakan itu di malam 23. Riwayat lain mengatakan di malam 24. Sampai satu riwayat lain mengatakan di malam 27, menandakan semua malam di 10 hari ini harusnya sih terjaga kita ya. Udah tinggal dikit nih, 7 hari, 6 hari lagi. Sayang kalau kita nggak bisa fokus ya. Jadi memang malam-malam ini ya, di 10 malam terakhir ini sebenarnya sudah waktu yang sangat mepet. Wallahu alam apakah sudah terlewat. Tapi kita berharap semoga belum terlewat, masih ada kesempatan. Maka di siang harinya upayakan amal yang kita kerjakan amal yang baik. Ya, tidur yang cukup di siang hari agar malam bisa begadang gitu ya. Kalau yang kerja nih, makanya tadi kita bilang kita punya kesibukan masing-masing. Kerja nggak mungkin tidur di kantor. Nah, kan nanti sempatkan ketika ada waktu istirahat setengah jam itu merem mendingan, ya. Setengah jam istirahat buat merem sambil duduk. Nah, tidur yang berkualitas, bermutu, sesudah itu seger. Nah, insya Allah malam hari pun kita bisa, ya, bisa memfokuskan ibadah kita. Ya, dengan, bukan cuma taraweh, habis taraweh ada zikir, ada istighfar terutama, ya. Terutama di malam ke-27, 29, 20, pokoknya yang ganjil-ganjil, 23, 25 ya. Nah, ini yang malam ganjil terutama harus melek. Yang genap apalagi ya. Yang genap pun karena kadang-kadang ganjil di sini genap di sana. Genap di sini ganjil di sana ya. Jadinya ganjil dan genap itu nggak ada yang bisa memprediksi karena bumi ini bulat. Ya, genap di kita, ganjil di tempat lain. Nah, jadi artinya harus berjaga 10 hari terakhir. Nah, untuk itikaf sendiri yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itikaf di masjid, maka ke masjid. Tapi kalau Allah tidak memberikan kesempatan kita untuk ke masjid, ya udah di rumah, di atas sejadah kita. Jangan pindah dari atas sejadah gitu ya. Itikaf. Nah, kalau yang di rumah sakit silahkan tempat mana yang kita bisa fokus untuk itikaf. Itikaf itu artinya berdiam diri untuk ibadah. Nggak ada kegiatan lain selain ibadah. Artinya duduk dimanapun bisa jadi itikaf. Bahkan istilah itikaf itu bukan hanya untuk mencari Lailatul Qadar sebenarnya. Segerombolan penyamun itu itikaf di sebuah goa di tepi hutan untuk mencegat para pedagang, kafilah dagang. Itu juga namanya itikaf. Itikaf itu artinya betul-betul memfokuskan diri di satu tempat. Nah, jadi kita harus pilih satu tempat itu di mana kalau buat kita khusyuknya gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa zikir, untuk istighfar, fokus ketika ibadah nggak ada yang ganggu. Agak susah kalau di rumah. Jadi memang tunggu orang lain tidur. Tunggu, tunggu anak-anak tidur, semua tidur, barulah kita duduk sendiri. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, sampai seperti itu dan itu dikerjakan oleh Rasul selalu di masjid kalau Rasul sampai wafatnya dan semua istrinya mengikuti itu. Ya. Dan juga Rasulullah SAW kalau sudah 10 hari terakhir serius. Fokus mengikat sarungnya kuat-kuat itu kinayah kiasan tidak mendekati istrinya, menghidupkan malam dengan ibadah dan yang paling penting ayaqaza ahlahu, membangunkan semua keluarganya, ada istrinya, ada anaknya, ada mantunya dibangunin semua. Bangun, bangun, bangun. Ayo, istighfar, istighfar, salat, tilawah ya. Kenapa cari Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kebutuhan kita cuma satu, diampuni, dimaafkan, dilupakan kesalahan kita oleh Allah. Kalau sudah dilupakan, dimaafkan semua sekecil-kecilnya, mati sekarang pun husnul khatimah insya Allah. Ya, jadi memang orang yang wafat dan selamat itu kalau sudah nol dosanya, sudah diampuni. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja yang dibaca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu terus gitu ya. Hidupkan malam, iman dan wahtisaban. Penuh perhitungan di malam-malam ini ya. Dengan istighfar kita, minta ampun kita, minta dilupakan oleh Allah segala kesalahan kita. Maka insya Allah dengan itu namanya ihtisaban. Diampuni semua dosanya ya. Mata qaddama min dzanbih, semua yang pernah kita kerjakan di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi syaratnya cuma satu, selain jangan dekati maksiat. Maka syarat yang berikut adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi tadi man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang dijatuhkan stempel haram oleh Allah, maka haramnya itu haram mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama ngantuknya luar biasa, dan kalaupun melek, itu meleknya isinya cuma bertengkar. Itu diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kita upayakan kita bisa melek, tapi isinya ibadah dengan istighfar, dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, atau tilawah sepanjang malam, atau salat. Meleknya kita gitu. Atau, ya Allah kalau memang udah capek banget tidur. Habis itu bangun lagi istighfar lagi yang banyak minta. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kerjakan kebaikan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar biasanya seharian itu sudah banyak mengerjakan kebaikan. Jauhkan kemaksiatan ya. Jadi memang karena kisah-kisah di masa Rasul juga menggambarkan Lailatul Qadar yang tadinya mau turun tanggal 23 karena ada yang bertengkar di antara dua sahabat Rasul akhirnya ditunda oleh Allah turunnya ke malam-malam berikutnya. Sampai mereka deg-degan ternyata malam 24. Padahal kata Jibril, saya nggak tahu nih turunnya di malam keberapa karena malam ini dibatalkan karena ada fatalah rajulan, ada dua sahabat Rasul yang bertengkar. Ya, jadi ditunda oleh Allah. Sahabat memikir nanti kali malam 25 atau 27, 29, ternyata di malam 24 hari berikutnya. Jadi memang nggak boleh ada yang bertengkar sama sekali. Barulah insya Allah kita dapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Iya, dari Lailatul Qadar ini. Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, ada enggak yang mau ditanyakan? Ustazah mau Saya tanya, tunggu. Ya, enggak. izin saya, saya Lucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. iya Ustazah, kalau untuk perempuan, kebetulan di dekat di Iya. komplek itu ada masjid. Heeh. Cuman saya berangkatnya sendiri tanpa mahram, gimana ya Ustazah ya? Iya, Karena ya mungkin belum, eh, ya, dia seperti itulah. Kira-kira seperti apa Ustazah? iya. Artinya begini. Kalau memang ke masjid, Rasul dulu pernah wanti-wanti asal masjidnya itu aman. Dalam artian masjidnya memang dipakai buat itikaf. Nggak sendirian itikafnya ya. Artinya banyak orang Betul yang itikaf betul. di sana. Ada orang. Ada muslimah-muslimah lain yang itikaf. Itu syarat pertama. Syarat kedua, aman perjalanan dari rumah menuju masjid. Ya, aman di situ artinya kalau sekarang kan alhamdulillah ada penerangan listrik, kemudian juga eh, banyaklah orang-orang yang memang kalau di malam bulan Ramadan ini nggak tidur cepet gitu ya. Artinya dari tarawih sampai subuh, bahkan banyak tukang jualan dari tarawih sampai subuh buka. Tutupnya nanti sesudah subuh gitu ya. Artinya kalau dari sisi keamanan boleh silahkan nggak masalah. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk mengantarkan istri dan anak-anak perempuannya untuk ke masjid yang pengen itikaf ya. Sampai Rasul mengatakan la tamna'u ima akumul masajid. Jangan pernah melarang wanita di rumah kalian untuk ke masjid. Wah, fabuyutuhunnal afdal. Walaupun sebenarnya di rumah itu lebih lebih selamat, lebih afdal, lebih apa, lebih aman maksudnya. Bukan lebih afdal pahalanya, jelas lebih afdal pahala di masjid. Ya akan tetapi lebih afdal untuk perempuan kalau tidak terancam keselamatannya. Sebenarnya itu. Karena di masa Rasul tidak ada listrik, tidak ada penerangan jalan. Kalau keluar rumah malam-malam itu bahaya kecuali diantar. Ya, diantar entah oleh orang tuanya, oleh abangnya, oleh pamannya, oleh adiknya, atau yang punya suami diantar suaminya. Sehingga Rasul udah wanti-wanti. Rasul mencontohkan sendiri.
Istrinya itikaf, Rasul biarkan. Istrinya mau pulang nggak itikaf, Rasul antar gitu loh. Jadi Rasul sudah mencontohkan, tinggalkan banyak sahabat yang memiliki kebebasan untuk mencontoh Rasulullah dan yang paling utama mereka tidak melarang istri-istrinya ke masjid karena Rasul sudah wanti-wanti. Jangan larang perempuan ke masjid. Walaupun di rumah mereka lebih selamat, lebih afdal. Ya, karena kan kalau di rumah kita tinggal kunci-kunci aja udah tenang gitu ya. Artinya tenang. Itu pun juga kalau zaman sekarang kayaknya kalau di rumah sendirian juga takut ya karena banyak maling. Artinya pilihan nih, misalnya ada seorang perempuan di rumah sendirian, sedangkan suaminya, anak laki-lakinya, ayahnya, semuanya pada pergi ke masjid itikaf. Kalau saya sih mendingan ikut aja ke masjid itikaf ya dibanding di rumah sendirian. Sekarang di rumah sendirian juga nggak aman, asli nggak aman. Ya, jadi memang itulah akhir zaman, zaman fitnah. Jadi kalau ditanya nggak diantar, maka aman atau tidak? Kalau aman silahkan tetap ke masjid. Ya, tapi kalau tidak aman maka di rumah saja dikunci-kunci semuanya. Intinya apa? Mencari Lailatul Qadar itu berarti begadang. Berarti begadang untuk ibadah itu aja intinya. Mau di masjid, mau di rumah, mau di mana saja intinya adalah dengan mengerjakan amal soleh dan amal ibadah di malam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi khair. Oh iya, ada lagi? Jadi Ustazah, ada chat ini. Ada di room chat? Iya. Oke, saya lihat. Ah ya, Jadi anak-anak rentan pergi masih itikaf belum tapi tidak aktif. didampingi oleh orang tua ya. Iya. Jadi kondisinya kurang tertib. Ya, kalau anak-anaknya anak-anak belum akil balik harus ada yang mendampingi. Kecuali anak-anaknya sudah akil balik, bukan anak-anak gitu ya. Kalau sudah akil balik kita harapkan sudah bisa mengkontrol ya dirinya, teman-temannya. Ya, tapi kalau yang belum akil balik tidak ada pendamping, mendingan di rumah saja. Ya, kecuali. Nah, ini bagus nih, cakep. Kalau DKM menyediakan space khusus untuk anak-anak. Kan udah banyak sekarang masjid-masjid yang sudah mulai mengembalikan kesadaran ya masyarakat untuk dari sejak dini ditaruh di masjid itu anak-anak ya. Kalau memang ada yang seperti itu, DKM menyediakan tempat ya sudah bagus, cakep. Anak-anaknya disuruh aja ke masjid ya. Jadinya pengurus juga pengen fokus untuk ibadah, tidak bisa mendampingi tapi harusnya ada. Harus ada orang yang khusus mengurus anak-anak ya. Entah itu justru pengurus masjid yang perempuan yang sedang berhalangan, nah dia tempatkan di tempat anak-anak. Ini kalau disebut anak-anak berarti yang belum akil balik. Ya, yang belum akil balik itu ditaruh di space khusus, latihan dia sholat di sana, latihan taraweh di sana, nggak masalah. Yang sedang menstruasi justru menjaga mereka. Ya, tapi kalau sudah akil balik, jangan dianggap anak-anak. 15 tahun sudah akil balik, masukkan ke tempat orang tua, gitu ya. Jadi saran saya kalau memang untuk anak-anak yang belum akil balik harus ada pendamping. Ya, entah panitia masjid mengkhususkan tempat dan pendamping atau orang tuanya sendiri yang mendampingi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau haid masih boleh di pelataran masjidnya Ustazah. Nggak apa-apa. Yang haid itu nggak boleh itikaf ya. Kalau cari Lailatul Qadar mah di mana aja tetap haid nggak masalah ya. Artinya yang paling penting dia tidak boleh niat itikaf di dalam masjid, tidak boleh mengotori masjid. Makanya paling cakep dia tadi jaga space khusus untuk anak-anak kecil. Itu paling cakep tuh. Jadi ada amalan khusus untuk orang yang sedang haid. Dia bisa berbuat amal soleh, amal kebajikan ya. Ya dengan itu salah satu contohnya. Anak-anak buat kegiatan lain, misalnya boleh anak-anak buat kegiatan lain. Ya, tapi intinya memang ini yang paling penting buat kita kerjakan ya di dalam kondisi eh, kita mencari Lailatul Qadar dan kita berharap anak-anak juga disertakan itu lebih baik. Kalau nggak orang tuanya, maka terpaksa masjid menyediakan panitia, ya, menyiapkan panitia yang memang tadi ya tidak sedang sholat ya, jadi fokus untuk mengurus mereka karena bahaya juga anak-anak kalau nggak dipantau, yang belum akil balik tentunya. Ya, Baik ada lagi. Ustazah, ada lagi Bapak lagi. Bapak-bapak lagi Yang sholat Jumat. lainnya, iya Masya Allah nih. Ini udah injury time ya Ustazah ya. Udah berapa? Betul ya Dua malam ya, dua malam Allah. udah. Udah lewat Dua dua malam. malam. Ah, ah. Ini yang pada puasa mulainya kapan nih?
Kan puasanya dua Tergantung versi mulainya nih. kapan ya Ustazah, ya benar juga. Ada tanggal berapa? Tanggal 18 atau tanggal 19 ya? Ya, bener nggak? Di Indonesia 18 19 ya? 18 19 Ustazah. Heeh, 18 19. Kalau yang mulai 18 berarti sekarang malam 24 tadi malam. Tapi kalau mulai 19 maka hari ini malam 23. Tadi tadi malam malam 23. Hmm. Heeh. Jadi ya itu dia. Lewat yang mana saja intinya mah biasanya lebarannya bareng kayaknya. Kayaknya. Iya. Baik, kayaknya udah nggak ada lagi Ustazah Ya, yang mau bertanya. Izin Masya ibu-ibu sudah Allah. tidak ada lagi ya? Atau jazakillah khair Ustaz. Ah, Kirain iya, katanya susah ya. waktunya sempit ya ketika Ramadan. Iya, karena udah nggak makan Iya, siang. iya baik Ustazah. Izin Ustazah, sepertinya kita akhiri saja. Sebelumnya Baik. minta tolong Ustazah untuk siapkan doa Ya, buat kita. mohon maaf lahir batin sekali lagi buat ibu-ibu ya semoga Allah SWT menerima seluruh amal soleh dan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar ya amin ya Allah ya rabbal alamin dan kita minal aidin wal faizin menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah menjadi hamba-hamba Allah yang sukses mendapatkan gelar utaqo orang-orang yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أولا وآخرا ولك الحمد باطنا وظاهرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf lahir batin wabarakatuh. ibu-ibu. Mohon Ustazah. Sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.